tidak taat, kita tidak akan melihat hidup kata Tuhan, melainkan murka Allah lewat kebinasaannya yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang tidak taat. Maka setiap orang yang mengalami yang namanya kematian, pada akhir zaman nanti Tuhan akan bangkitkan. Jadi orang mati Tuhan akan bangkitkan, dan orang mati yang percaya di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berikan hidup yang kekal. Orang mati yang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan juga untuk memperoleh ganjaran, yaitu kebinasaan. Jadi kita pilihlah apa yang menjadi bagian kita. Kita percaya tak sepenuhnya kepada Tuhan, maka ketika kita mengalami kematian, nanti kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita akan hidup kata Tuhan kekal. Tetapi kalau kita tidak taat, kita tidak percaya kepada Tuhan, maka memang kita dibangkitkan, tetapi kita akan hidup bukan hidup oleh karena Tuhan atau memiliki hidup yang kekal, tetapi kita akan hidup untuk menikmati yang namanya murka Tuhan. Sekarang kita tinggal pilih. Dikatakan kebenaran firman Allah bagi kita. Coba perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan kepada kita dengan cepat di ayat yang pasal yang kelima ayat 21. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya kita memahami benar kebenaran firman Allah. Sebab sama seperti Bapa yang membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saya baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita maju sedikit ke pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai 40, saya bacakan kepada kita. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi semua aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kata Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, sekalipun kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, sekalipun kita mati, ketika kita dibangkitkan, kita akan mendengar suara gembala. Amin. Kita mati dibangkitkan Tuhan, kita mendengar suara gembala. Kita yang hidup ini seharusnya lebih mendengar suara gembala, lebih mendengar suara Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kehidupan kita ini berarti dalam Tuhan, supaya kehidupan kita ini berfaedah di dalam Tuhan, supaya kehidupan kita ini melakukan kehendak Tuhan. Karena kenapa? Selama kita hidup inilah kesempatan kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Karena selama hidup inilah kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hari Jumat itu, kita melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara? Salah satunya kita memuji Tuhan. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya kepada Bapak Ibu Saudara di bumi seperti di surga. Di bumi ini saya katakan hari Jumat itu tempat kita, ujian kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Inilah kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya mencari Tuhan dengan sungguh, sehingga ketika aku dipanggil oleh Tuhan dan aku dibangkitkan, aku memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita tidak tahan dalam ujian,
itu, maka kita meninggalkan Tuhan. Kata firman Allah, orang yang tidak ada dalam Tuhan, orang yang tidak tahu mengerjakan apa yang Tuhan mau, atau orang yang jahat, kata Tuhan, memang akan dibangkitkan dan menerima murka Allah. Tetapi orang yang setia, Bapak Ibu Saudara terkasih, menerima yang namanya hidup. Dan itu kita perhatikan dalam Alkitab pada pasal yang ke-11. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kepada kita, kita dapat lebih memahami maksud Tuhan, kita dapat lebih memahami apa yang Tuhan rindukan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama itu, dalam pasal yang ke-11 dikatakan di situ Lazarus dibangkitkan. Berarti kita tahu bahwa Lazarus ini sudah mengalami yang namanya kematian. Tetapi Tuhan mengasihi yang namanya Lazarus sehingga dia dibangkitkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami kata kebenaran firman Allah dalam Yohanes 11 ayat yang keempat itu, perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, boleh salah seorang membacanya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kata Tuhan, penyakit itu tidak membawa kematian. Persoalan itu tidak membawa kematian. Pergumulan itu tidak membawa kematian. Kenapa kita meninggalkan Tuhan? Itu kata Tuhan. Tuhan sudah tegaskan penyakit itu tidak membawa kematian. Apa penyakit kita hari ini? Apa yang menjadi sakit kita hari ini? Kata Tuhan, itu tidak membawa kepada kematian yang sesungguhnya. Karena kenapa? Tuhan akan memberikan kepada kita kemuliaan Tuhan, sehingga kita menyaksikan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita perhatikan Marta Bapak Ibu Saudara, dia percaya kepada yang namanya kebangkitan. Kalau kita baca terus. Tetapi di ayat selanjutnya Tuhan katakan, Marta katakan kepada Tuhan, sekiranya Tuhan, seandainya, berarti imannya si Marta ini tidak jelas. Dia percaya kepada yang namanya kebangkitan, tetapi dia tidak percaya bahwa saya katakan kepada kita, akulah kebangkitan dan hidup. Yesuslah kebangkitan dan Yesuslah hidup. Tuhan ajarkan kepada yang namanya Maria dan Marta. Tetapi Marta berkata, seandainya Tuhan, kalaulah Engkau datang, sekiranya Tuhan, maka saudaraku ini tidak akan mati, kata si Marta. Padahal maksud Tuhan berkata, kalau kita perhatikan Alkitab itu, Tuhan sengaja berlama-lama. Ada 2 hari kalau nggak salah Bapak Saudara. Tuhan sengaja supaya apa? Supaya Marta dan Maria dan orang-orang yang di sana melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau bimbang, tak perlu ragu, Tuhan akan tolong. Maksudnya demikian. Tetapi Marta meragukan itu, imannya nggak jelas. Aduh Tuhan, sekiranya engkau datang tepat waktu, pasti saudaraku ini tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Alkitab ini, Yesus sangat mengasihi mereka bertiga, Maria, Marta, dan namanya Lazarus. Yesus sangat mengasihi mereka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga ikut menangis ketika Marta dan Maria tersungkur di kaki Tuhan. Kalau kita terus baca kebenaran firman Allah itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tetapi mereka Marta ini dan Maria ini memiliki, atau mereka iman mereka tidak tetap atau tidak jelas. Di ayat yang ke-22 salah seorang boleh baca apa dikatakan kebenaran firman Allah di sana. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Iya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Berarti kalau engkau minta, padahal Tuhan berkata kepada kita dalam Matius, mintalah maka akan ketuklah. Tuhan sudah berkata, kok kenapa engkau minta?
pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia percaya bahwa akan ada kebangkitan, tapi nanti pada akhir zaman, bukan ketika Yesus ada pada mereka, bukan ketika Yesus datang kepada mereka. Dia tidak tidak meyakini atau tidak memiliki iman yang tetap, iman yang jelas bahwa ketika Yesus datang sekalipun dia mati, pasti kalau Tuhan tolong dan itu cara Tuhan atau itu waktunya Tuhan, maka Tuhan akan menghidupkan. Tetapi Marta ini memang percaya kepada Tuhan dan dia percaya ada kebangkitan, tapi pada akhir zaman, bukan pada Yesus waktu datang situ. Maka dia berkata, engkau minta kepada Bapa. Bukan aku meminta kepada Yesus, tapi engkau minta kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus memiliki iman. Amin. Beberapa 2 minggu yang lalu saya katakan kepada Komsel sektor 2 ya. 2, apa itu pengertian iman? Sektor 1 saya belum bagikan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa itu iman. Saya katakan kepada Tuhan, sudah jauh saya ini, terlalu jauh saya sampaikan kebenaran firman Allah. Tetapi iman itu tidak tahu bagaimana kita akan berjalan bersama dengan Tuhan ketika kita tidak tahu apa itu pengertian iman. Maka ketika kita tidak tahu apa itu pengertian iman, apa itu yang harus kita kerjakan dengan iman, maka kita tidak mungkin akan terus maju Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita tahu apa itu pengertian iman, apa itu iman yang sesungguhnya, maka kita bisa berkata kepada Tuhan, aku berjalan bersama dengan Kristus dengan iman percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengerti apa itu iman, maka kita akan mulai gampang sama seperti Marta ini. Lazarus sudah 4 hari dikubur. Dan kita percaya orang yang sudah dikubur itu pasti, kurasa belumlah tinggal tulang-tulang, namanya 4 hari. Mungkin mulai membengkak, mungkin mulai berbau, lalu gak mungkin lagi lah Tuhan. Mana mungkin lagi dia bisa hidup, mana mungkin lagi dia bisa sembuh. Tuhan katakan dia hanya tertidur diam dan mana mungkin. Ayolah kita pergi ke sana, kata Tuhan kepada Marta. Lalu ketika Maria mendengar, Bapak Ibu Saudara, saya senang kali membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Maria mendengar, Maria itu adalah orang yang meminyak Yesus, kaki Yesus dengan minyak zaitun pada perjanjian lama. Lalu di apa namanya, di sematnya ya, kata kabar, dilapnya dengan rambutnya. Dan ketika Marta berkata bahwa Yesus ada di sini kepada Maria, lalu Maria apa yang dikerjakan ya Bapak Ibu Saudara? Dia tersungkur kepada Tuhan. Lalu Tuhan melihat dan Yesus menangis Bapak Ibu Saudara. Maka maskullah hati Tuhan. Ayolah kita pergi ke kuburannya. Ayolah kita pergi ke sana. Kata Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang kebenaran firman Allah, Tuhan, penyakit itu tidak membuat engkau mati, tetapi Tuhan akan memberikan kemuliaan dan engkau akan menyaksikan bahwa Tuhan akan tolong engkau. Dan inilah yang dialami oleh yang namanya Marta dan Maria. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, mereka berkata kepada Tuhan, seandainya Tuhan, seandainya waktu ini bisa diputar kembali, kalaulah engkau, aku tahu di mana aku sudah berlari mencari engkau, tetapi kemanakah engkau Tuhan? Seandainya lah Tuhan, sekiranya lah Tuhan. Kan kita begitu toh? Kalau kita misalnya terjatuh, kalau misalnya aku putar kembali waktu ini, gak akan aku berjalan dari situ. Kan begitu? Seandainya waktu ini aku putar kembali, gak beginilah hidupku. Seandainya waktu aku putar kembali, gak beginilah keadaanku. Berandai-andailah kita. Kadang kalau dari katakan seandainya itu, waktu kita mengalami yang namanya tekanan. Tetapi ketika hidup kita enjoy, terima kasih Tuhan, kita berkata luar biasa Tuhan. Tetapi kalau ketika kita terbentur, mulailah seandainya aku tidak menikah dengannya, mungkin aku tak akan menderita. Seandainya aku tidak berjumpa, seandainya aku tidak pergi, mungkin aku tidak seperti ini, seperti itu.
Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Maka Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak sampai kepada yang namanya akhir zaman. Tuhan membangkitkan yang namanya Lazarus ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tuhan membangkitkan yang namanya Lazarus ini sehingga mereka menjadi berkah. Asalkan kita percaya. Bapak Ibu Saudara, percaya sama mempercayakan diri, percaya sama menggantungkan diri, apa namanya dia? Iyalah, percaya sama mempercayakan diri itu kadang-kala tidak sejalan. Mengerti ya Bapak Saudara? Percaya sama mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Percaya itu meyakini. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Pasti kita kata percaya. Kan gitu loh. Percayakah kita bahwa Yesus itu adalah penyelamat kita? Kita pasti katakan percaya. Percayakah kita bahwa Yesus itu adalah penyembuh kita? Percaya. Tetapi untuk mempercayakan diri kita, untuk mempercayakan hidup kita ini belum tentu. Sehingga banyak orang Kristen, banyak orang percaya kepada Tuhan dilihat dengan kesetiaan beribadah. Memang beribadah, memuji Tuhan, memang memuji Tuhan. Tetapi ya ala kadarnya. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara ala kadarnya? Minggu ketemu minggu ibadah. Ketemu WBI, ya WBI. Ketemu dua puasa, ya dua puasa. Ketemu komsel sektor 1, sektor 2, ya komsel. Ketemu pemuda, ya pemuda. Masuk lagi ibadah raya, ya ibadah. Tapi ala kadarnya, mengerti Bapak Ibu Saudara ala kadarnya? Percaya atau percaya, tetapi kita tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kita tidak mengikuti yang namanya aturan-aturannya Tuhan. Kita tidak mau menaruh, menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara gak merasakan apa-apa. Maka saya katakan ibadah ya ibadah ala kadarnya. Memuji Tuhan, yes. Apa namanya pujiannya? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nggak seperti orang pemenang, itu namanya ibadah ala kadarnya. Ngerti ya? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Namanya iblis. Kalau iblis keren. Berarti kawan kita. Iblis wanita. Apa dengan iman percaya? Tapi kalau percaya saja, percaya ala kadarnya begitu. Jadi ibadah ya ibadah. Ibadah memang, memuji Tuhan memang, tapi ya sekedar. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan mengikuti yang namanya aturan-aturan Tuhan, mengikuti yang namanya arahan-arahan Tuhan. Jadi tidak cukup hanya percaya Bapak Ibu Saudara, dan cukup hanya beribadah begitu saja, mempersembahkan pujian, mempersembahkan penyembahan kita, mempersembahkan segala sesuatu apa yang kita punya. Tidak itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara saya harus belajar menggantungkan hidup kepada Tuhan. Aku percaya dan mempercayakan diriku kepada Tuhan. Kalau kebanyakan orang Kristen kan enggak. Gini, saya kasih contoh. Kita kan kadang gini, kita mau Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita mau Tuhan memegang tangan kita. Berarti kalau Tuhan yang memegang tangan kita, kalau Tuhan katakan ke kiri, ya ke kiri. Kalau Tuhan katakan ke kanan, ya ke kanan. Karena kenapa? Karena kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Tetapi kalau kita yang memegang tangan Tuhan, berarti kita yang berkuasa. Kita nggak menggantungkan diri kita kepada Tuhan, sehingga ketika aku lemah, ya terlepas. Kenapa? Karena kita yang pegang Tuhan. Ketika kita lemah, kita akan terjatuh. Ketika kita mungkin susah, kita akan terjatuh. Ketika kita tidak mampu, kita melakukan, kita akan terjatuh. Karena kenapa? Kita yang pegang tangan Tuhan, bukan Tuhan yang pegang tangan kita. Tapi kalau
tidak bilang Bapak Ibu Saudara nggak menggantungkan hidup Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara memahami. Jadi jangan hanya percaya orang Kristen kau iya, percaya kau kepada Kristus iya, beribadahkah engkau kepada iya, hanya beribadah saja, tetapi tidak mau mempercayakan diri kepada Tuhan, mempercayakan hidupku kepada Tuhan, menggantungkan diriku pada Tuhan. Maka ada seorang pendoa atau pendoa seringkali berkata begini, kami serahkan Tuhan persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Lalu setelah pulang beribadah diangkat lagi itu guningnya, dibawa pulang. Namanya sudah diserahkan, ditaruh, Tuhan yang selesai, bukan kita yang menyelesaikan. Kita tidak akan mampu. Amin Bapak Saudara. Kita tidak akan mampu. Jadi ketika kita berdoa, jangan asal berdoa. Supaya kita paham. Kalau kita katakan kepada Tuhan, aku menyerahkan rumah tanggaku kepadamu, dan Engkau yang mengerjakan segala sesuatu. Karena Engkau telah membuat kami bersama bersatu, maka Tuhan yang berperkara di dalam. Pokoknya begini. Amin. Ulang salam-salaman. Tinggal tadi bahas persoalan berangkat lagi. Sampai di mana kabar buruknya hari kita kan deh. Kalau kita sudah percayakan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang berperkara. Amin. Saya belajar untuk itu Bapak Saudara. Jangan katakan saya tidak mempunyai persoalan, sangat banyak Bapak Saudara. Tapi saya belajar untuk mempercayakan hidupku, pelayananku ini kepada Tuhan. Semalam saya cerita kepada hamba Tuhan hampir 1 jam. Pokoknya begini. Hampir sama persoalannya. Pokoknya begini. Lalu bagaimana? Roh kami itu menyatu dan visi kami itu menyatu. Bagaimana ini Kak? Ya begini, saya begini. Aku pun begini. Oh ya. Berarti Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita. Kalau saya memaksakan diriku untuk semauku, repot lah. Capek saya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, engkau bekerja Tuhan. Si A, si B udah lari Tuhan, tangkap Tuhan. Saya tinggal begitu. Si C begini katanya Tuhan, berikan pengertian Tuhan, tinggal begitu saya. Kalau saya nanti yang menegur langsung, pasti otomatis mau tidak mau akan tersinggung sedikit, nggak banyak mungkin, tetapi akan tersinggung. Tetapi kalau sudah Tuhan, Engkau yang menghibur, Tuhan Engkau yang menjamah, Tuhan Yesus. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya melihat hal itu sedang terjadi bagi gereja kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ada salah seorang gembala, dikatakan begini, si A kok begini. Kalau dia bertumbuh di situ, biarkan dia bertumbuh di situ. Tetapi kalau Tuhan katakan dia akan kembali, pasti dia akan kembali. Karena domba yang Tuhan percayakan itu bukan saya rantai, tetapi itu Tuhan. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, kehadiran walaupun bolong-bolong. Bukan karena kekuatan saya Bapak Ibu Saudara, tapi saya katakan Tuhan ini milikmu, bukan milikku ini Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang melakukannya, Engkau yang mengizinkan segala sesuatu terjadi di tempat ini, maka Tuhanlah yang menyelesaikannya. Entah itu sehari, entah itu seminggu, entah itu sebulan, entah itu bertahun-tahun, tetapi kusenangan semua di dalam tangan-Mu. Jika Tuhan masih mempercayakanku di tempat ini, itu saya katakan kepada Tuhan. Ini doaku, dan aku percaya dan aku menggantungkan hidupku, pelayananku kepada Tuhan. Kita ini ke gereja bukan mau rame-rame Bapak Ibu Saudara. Maaf, ke gereja ini bukan mau rame-rame. Kalau mau ke rame-rame ke sana Bu, Bapak Ibu setuju ya? Ke pajak, di pesta. Tetapi ke gereja ini kita mau beribadah kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Kenapa kita mesti main-main?
hampir tersinggung. Apalagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya lihat Alkitab ayat ini katanya Tuhan menangis melihat yang namanya Maria. Saya baca tadi pagi Bapak Ibu Saudara, saya sampai meneteskan air mata. Luar biasa Tuhan. Tuhan sangat mengasihi namanya Maria. Saya menangis bukan karena terlalu berat beban gue Bapak Ibu, karena saya menikmati kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi pengertian hari ini luar biasa. Kenapa Tuhan menangis? Karena Tuhan mengasihi namanya Maria. Karena Tuhan mengasihi namanya Marta. Karena Tuhan mengasihi namanya Raja Rus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka mencintai Tuhan. Saya lihat Alkitab ini luar biasa. Maka Tuhan katakan penyakit itu tidak akan mematikan. Penyakit itu Bapak Ibu Saudara. Persoalanmu, penderitaanmu, pergumulanmu, hidupmu tidak akan mematikanmu. Apa dikatakan Tuhan? Untuk menyatakan maka bertahanlah. Yes Tuhan, aku bertahan. Maka aku katakan kepada Bibi Pujian, udah jam 9:02, maju lanjutkan saja Bu. Yang kita layani Tuhan, maka jemaat Tuhan itu akan digerakkan oleh Tuhan untuk boleh datang. Sekarang saya mau katakan kepada jemaat yang kasih Tuhan, kita yang perlu Tuhan, apa Tuhan yang perlu kita? Kita yang perlu Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu kita, Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Maka kita jangan mentel-mentel, maaf. Jangan mentel-mentel. Bukan Tuhan yang perlu kita. Tapi kita ini perlu Tuhan, saya ini perlu Tuhan, saya ini butuh Tuhan. Maka saya datang kepada Tuhan. Seperti Maria. Dia tersungkur. Kematian loh Bapak Saudara. Siapa sih yang tidak berduka menghadapi yang namanya kematian? Siapa sih tidak berduka menghadapi yang namanya kehilangan? Kalau dia pergi masih hidup, kita bisa akan lihat suatu hari nanti. Tapi kalau sudah namanya kematian, kita akan berjumpa ketika kita mati di dalam Tuhan. Memang kita akan mati, mengalami kematian. Kita akan berjumpa dengan Tuhan ketika kita mengalami kematian. Ketika kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tetapi ketika kita percaya dan setia kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Tetapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh hidup kekal. Murka Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus sejalan, percaya dan mempercayakan diri. Itu harus sejalan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Enak memang mengatakannya, tetapi belajarlah. Bukan sehari, 2 hari Bapak Ibu Saudara, enggak kulihat Tuhan kebaikan, enggak kulihat Bapak, itu Lazarus 4 hari. Berarti ada waktu. Enggak ekspres. Maka mereka melihat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada upah di balik mengasihi Tuhan. Ada upah di balik setia kepada Tuhan. Ada upah di balik kita percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan berkata, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan berpaut kepada-Nya. Pilihlah. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Apa dikatakan kepada firman Tuhan? Atau orang baca? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak